Oh, okay. Hello, everyone. Good evening, bro and sis, and welcome back again to the class, everyone. Hello, good evening, and how's life going on today, Prentice? Good evening, Blue. Yeah, how's life going on, Bro Puji and everyone? I mean, like, how are you today? The other ways to say, how's life going on? Apa kabar hari ini, teman-teman? Did you guys enjoy your Saturday night, everyone? So, how was your Saturday, guys? Gimana hari Sabtunya, teman-teman? I think the Saturday was very boring. The Saturday was very boring. You didn't do anything? I go to like job interview, use the train, but the train was very full people because people wanna go to like holiday, long holiday. Okay, so it means like you face such a challenging things when you try to use the train, right, as the vehicle. Ya, kendaraannya di situ ada kepadatan lah ya. It's such a crowded. It means that things makes you feel a bit annoyed, ya, agak jengkel sedikit ya sis ya, ganggu ya. So this one. But how was your job interview, Susinda? Was it running well? Yeah, the interview was very good, but the time is so long, so I just boring. Okay, I see. So we pray the best for the result later, Susinda. So hope you Thank can you. get the job ya, or yeah, I hope you can be accepted. Semoga bisa diterima nanti. Yeah, Okay, amin. so how about the others, Francis? How's life today? Are you guys good? Are you guys doing well? No, you are not. Halo, halo, halo. Hi. Not really, bro. Not really. Not really. What? What you mean? Not Not really really. fun. You mean so-so. So-so, right? Yeah. Biasa aja ya. Yeah. How about you, bro? Kayaknya Hello, nggak ada. everyone. Hello, Today, I guys. can say today I can say that I'm over the moon, Francis. Yeah, I'm happy. Okay, really happy because yeah, guys, that actually I have a task to finish my assignment, making a report of my internship, Francis. Yeah, actually, it's hard to gain the intention to do that. Oke, jadi susah untuk mengumpulkan niatnya mengerjakan. But this morning, everyone, I went to the coffee shop alone. Okay, so I just opened my laptop and finally I can finish my first bab lah, teman-teman ya. Jadi bagian bab pertamanya sudah dari yang awalnya belum dikerjakan sama sekali, bab pertamanya sudah. Jadi saya tinggal ini Francis. And yeah, um, going to the coffee shop and having I can say having a what is that? Having a mid time. Yeah, I can say mid time. Okay, so over there, yeah, I so that things make me feel over the moon today, Francis. But yeah, actually, the other things that make me over the moon. So I'm happy to meet you guys again today. Even though yeah, maybe I don't even know. You felt that wah kenapa nih bro ya Sabtu harusnya kita waktunya liburan ngedate kayak gitu ya. Waktu ini kok malah jadi kelas kayak gitu ya kan. So tapi I'm happy to meet you all again everyone. I'm really enthusiastic to start the class. So that's why
I can say that I'm happy, much happy. Happy banget hari ini, Francis. So that's everyone. Hope you guys can feel my vibes. So you can feel happy as well. Even though the day wasn't good enough. Nggak cukup bagus. Tapi semoga you guys are blessed by the God. Ya. Semoga diberkahi dan juga diberkati oleh Tuhan, teman-teman. Itu. Well, Francis, the problem because I also feel happy can join and learn English today, bro. Wow. Thank you so much, by the way, Cicinda. So, well, everyone, yeah, I realized something. It's a Saturday night. Maybe a lot of members couldn't join the class. So that's why it's only 13 members who can join the class today. But it's fine. We can jump into the main lesson directly. So, well, um, did we open the class by praying, Francis? Kita udah berdoa belum, teman-teman? Kok saya lupa ya? Not yet, bro. Yeah, okay. So we're going to start and open the class today by praying together. Praying begin. All right, finish. Thank you so much, bro and sis. So today we're talking about this one. Maybe I can say that today we are not going to have a discussion time. We try to understand the lesson and get the point of each detail dari setiap detail materinya ya. Mungkin kita nggak tahu semoga kalau ada nanti saya usahakan tapi kalau nggak ada nggak apa-apa ya teman-teman untuk hari ini khusus hari ini kita belum ada diskusinya. Okay. Today we're talking about countable and uncountable nouns part 1. So, have you ever heard about countable and uncountable nouns, guys? Teman-teman pernah mendengar tentang countable dan juga uncountable noun? Yeah. Ya, pernah. Okay. So this one, okay, this one. What is countable and uncountable noun in bahasa Indonesia? Dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Apanya yang dapat dihitung dan apanya yang tidak dapat dihitung? Benda, kata benda. Iya, Kata kata benda. benda. Oke, dari kurang lengkap sedikit ya. Oke, Yeah. well everyone, here is the teacher topic, guys. Do you know how to use a, some, any, much, and many, Francis? Teman-teman, tahu nggak cara penggunaan a, some, any, much, dan juga many? Kapan kita Tahu pakai a? untuk kata tunggal, sebuah. Oke, sebuah. Oke, kalau some? Some beberapa. Oke. Any? Ini sama aja, beberapa. Oke. Much? Much itu banyak. Kalau many? Banyak tapi nggak bisa dihitung. Oke, kalau any sama Kalau some tadi much dia tidak bisa dihitung seperti air, kalau many bisa dihitung dia. Oke. Oh, kebalik ya? One. Lah, Oke, much so seperti air. tapi air bisa dihitung kalau Oh, ada liter ya. wadahnya ya atau Iya. kalau ada satuan. Iya. Iya. Okay. So, well, everyone, yeah, we're going to discuss more about this one. Tadi mungkin teman-teman sudah menyebutkan betul yang teman-teman sebutkan bahwasannya itu artinya sebuah, some itu beberapa, any itu juga beberapa. Nah, tapi kita akan pelajari secara detail bagaimana sih kita menggunakannya dalam sebuah kalimat itu, teman-teman. So, look at these examples to see how to use countable and uncountable nouns in a sentence. Kita lihat ya contoh-contoh di bawah ini untuk melihat bagaimana kira-kira kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung itu digunakan dalam sebuah kalimat. I'm making a cup of tea. There's some money on the table. Have we got any bread? How many chairs do we need? How much milk have we got? Oke, itu contohnya teman-teman.
Kita coba lihat sekarang di slide selanjutnya. Teman-teman tebak dulu dengan exercise-nya di sini. Kira-kira jawabannya Francis number one. How titik-titik people are coming? How Apa jawabannya many? nih? Many. Oke, many ya. Keep your answer dulu ya. We've got blah 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 chicken, but there isn't blah 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 rice. We've got apa ini? Chicken. Oh, some chicken. Any, some, many atau apa? Some chicken. Any. Oke, kalau kalau rice-nya sebelum rice-nya itu apa? Much. Much. Oke, boleh disimpan dulu ya. Then number three, how blah 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 water do you think we need? How How much much? water? How much? Okay. So this one, there's blah 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 cat in the garden. Uh, Okay, so next, I've bought blah 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 new shoes. New shoes. Okay, kemudian, Oh, do you have blah 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 advice for me? any. advice. Any advice? Then we have a blah 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 of chairs, but we don't Lot. have blah 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 tables. A lot. A lot. Nah, kalau we don't have-nya. Any. Okay. Then the last one, number 8. There isn't blah 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 toothpaste. Any. Sekarang kita cek ya. Tadi kan teman-teman sudah menebak-nebak tuh jawabannya dengan keyakinan teman-teman sendiri yang mungkin teman-teman menggunakan metode cocok logi mungkin seperti itu ya. Oke, tapi kita coba lihat dulu. Jawaban yang pertama itu adalah many. Jawaban nomor 2 itu adalah some untuk yang pertama dan nanti bisa pakai any atau pakai much. Nah, kemudian pakai nomor 3 itu pakai how much. Number 3 itu pakai number 4 pakai Number 5 itu some. Oke. Number 6 itu adalah any atau some. Oke. Number 7 itu lot dan juga any atau many. Oke, dan sedangkan kalau number 8 itu adalah there isn't any atau much. Nah, teman-teman mungkin masih bingung nih gimana untuk cara nentuinnya. Maka kita akan bahas ini gimana sih caranya kita untuk pakai many, kita pakai some, kita pakai much dalam sebuah kalimat tuh gimana pengaplikasiannya. Kita lihat di sini. Oke. Primary explanation. Nouns can be countable or uncountable. Countable nouns can be counted. Example, like an apple, 2 apples, 3 apples, and etc. Uncountable nouns cannot be counted, like example, air, rice, water, and etc. When you learn a new noun, you should check if it is countable or uncountable and note how it is used in a sentence. Kata benda itu bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Kata benda bisa dihitung, itu artinya adalah ya bisa dihitung. Ya, teman-teman. Kata benda countable nouns itu artinya bisa dihitung. Atau kata bendanya maksudnya ya. Sedangkan uncountable nouns itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi, ketika teman-teman mempelajari sebuah kata benda baru dalam bahasa Inggris, teman-teman harus memastikan, teman-teman harus cek jadi dia itu kira-kira kata benda yang dapat dihitung atau tidak dapat dihitung. Seperti branches. Supaya nantinya teman-teman tahu langkah selanjutnya dalam penggunaannya kira-kira seperti apa. So, well, the next one here, Francis, this is the countable nouns. Apa tadi countable nouns artinya? Kata benda bisa dihitung. Kata benda yang dapat dihitung atau bisa dihitung. Oke, di sini bisa teman-teman lihat for positive sentence we can use a or an for singular nouns or some for plurals. Oke. Jadi, kita bahas dulu kata benda yang dapat dihitung. Jika kita ingin menyebutkan sebuah kata benda yang dapat dihitung dalam kalimat positif, maka kita bisa menggunakan a atau an jika bendanya itu tunggal.
Ya, teman-teman. Dan jika bendanya jamak atau plural, kita akan menggunakan some. Contohnya, there's a man at the door. Ini adalah kalimat positif. I have some friends in New York. Nah, kira-kira di sini Francis, kenapa kok pakai di sini pakainya Karena teman-teman? tunggal. Apanya Man-nya, yang Sa. tunggal? Man. Man. Man-nya. Man orangnya. Betul. Hmm. Nah, di sini kenapa pakai some? Friends. Friend. Friends. Friends Ya, beberapa karena orang. kata benda friends-nya itu bentuknya jamak, bro. Ada tambahan S-nya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau sekarang saya rubah, teman-teman. Kalimatnya jadi seperti ini, Francis. There are titik-titik at the door. Nah, Some. ini apa titik-titik isinya? Some. Some. Oke. Some. Kenapa kok pakai some? Padahal di sini man-nya nggak ada S-nya loh. Karena man. Kan nggak ada Karena S-nya. Karena Man there Not. are. Not. There are. Okay. Nah, karena there are yang menentukan kita pakai some atau pakai atau an, itu kan adalah kata bendanya. Kata bendanya adalah man. Man-nya di situ nggak ada S-nya. Kenapa kok pakai some? Any kah? Man-nya banyak itu. karena man dari man. Apa sih? Nah, penjelasannya gini. Bro ya, memang man-nya itu nggak ada S-nya. Tapi man yang tulisannya M-E-N itu adalah bentuk jamak dari tulisan dari kata benda M-A-N-nya. Jadi nggak semua kata benda itu kalau jamak ditambah S, bro ya, bisa aja berubah bentuk. Itu disebutnya adalah kata benda yang tidak beraturan. Seperti itu. Nah, jadi yang menentukan itu bukan pakai R-nya, Francis, tapi dilihat dari kata bendanya. Itu ya. Okay, this one. Nah, kemudian berarti kalau misalkan saya mau pakainya tunggal, misalkan temennya, friend-nya nggak pakai yang plural, berarti jadinya kayak gimana? I have A friend. A friend. a friend in New York. New York. Okay, well everyone. Pertanyaannya sekarang, Bro and Sis. Yaitu teman-teman, I have ini kan some friends. Kenapa kita pakainya nggak pakai n? Padahal kalau singular itu bisa pakai n. Karena F. Nah, nggak ada Consonant. Karena F itu apa itu anak yang nggak ada. Jadi Consonant. tunggal. bukan alfabet. Apa sih? Lupa. Karena kata bendanya itu, bro, berawalan huruf yang Consonant. yang awalannya bunyinya adalah konsonan. Jadi kita Kon- pakainya nggak usah pakai yang n. Kalau Iya, bunyinya konsonan. vokal baru pakai n. Itu, teman-teman. Oke, this one. Berarti kalau misalkan saya mau bilangnya gini, Francis. Oke. Saya membeli buku. Bukunya tunggal. Berarti kayaknya gimana pakainya? I am buy some book. I buy. I buy a book. I buy. I buy. I buy. Membeli buku. I buy a book. Oke. Nah, tapi kalau kalimatnya saya rubah jadi saya beli buku tapi bukunya saya mau jamak, I Buy buy some books. Buy some book. books. Nah itu loh. Books-nya ada S-nya ya ketika dibaca. Some books. This Yes. one. Nah, kira-kira untuk bagian yang penentuan penggunaan en atau penggunaan some untuk di kalimat positif dulu, ada yang mau teman-teman tanyakan? Silakan, boleh Prancis. Atau bisa dipahami? Paham. Oke. Jadi, ketika bendanya dapat dihitung, otomatis kalau dapat dihitung kan kita bisa menentukan tunggal atau jamaknya ya, teman-teman. Walaupun nggak ada jumlahnya berapa.
bisa kita tentukan tunggal atau jamaknya. Intinya kalau bendanya itu tunggal nanti kita akan menggunakan atau a. Tapi kalau jamak kita menggunakan some, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian Brantis kita lanjut. Kalau itu di kalimat positif. Kalau di kalimat negatif, teman-teman, we can use a or an for singular nouns or any for plural nouns. Nah, jadi kalau di kalimat negatif, teman-teman, yang ada not-notnya biasanya, teman-teman, ya berarti kalau misalkan kata bendanya itu tunggal, kita tetap pakai atau pakai n. Tapi kalau nanti bendanya jamak, di kalimat negatif kita nggak pakai some lagi, tapi kita pakainya any, teman-teman. Oke, kita pakainya ini. Contohnya, I don't have a dog. Nah, di sini kenapa pakai karena dognya tunggal. Ya, teman-teman. Berarti kalau saya bilang mau saya tidak punya anjing, tapi saya mau anjingnya bentuk jamak. Jadi, I I don't don't have a dog. I don't have Have a dog. have A any dog. any Oh, any. dogs. Nah, gini kalau jamak, teman-teman. Kalau tunggal jadinya gini dogsnya, tapi kalau dogsnya jamak jadinya seperti ini. Oke. Nah, kemudian there aren't any seats. Kenapa pakai any di sini? karena Si seat Seats-nya Jamak jamak dan ya, negatif. teman-teman. Dan negatif. Oke. Berarti kalau saya mau bilang tidak ada kursi apapun, tapi kursinya saya mau tunggal. There Aren't Aren't seat. a seat. isn't Oh, dong isn't. jadinya. Oh, sorry. Isn't. Oh, Kan iya. kalau tunggal pakainya is ya. Yeah. Oh, There isn't any si seat. Gitu doang, Francis. there This one. Ininya nggak ini menjadi atau an. Apanya? Ini. Oh Karena iya, kan sorry. single. Ini jadinya sorry, saya yang salah. Oke, thank you so much. There isn't a seat. Okay, that's one, teman-teman. Kenapa nggak pakai n? Single. karena Kenapa S nggak pakai n? Oh, itu S. S Konsonan. karena Oke, saya paham teman-teman maksudnya gini. Saya paham kalau teman-teman itu tahu alasannya apa. Cuman hanya saja kalau teman-teman berusaha menjelaskan itu kepada orang yang pengen belajar juga, otomatis itu agak sulit untuk dipahami kayak gitu. Ketika teman-teman kenapa nggak pakai n? Karena itu S. S itu yang yang teman-teman maksud itu saya paham maksudnya. Berawalannya S gitu loh. Kayak gitu kan, branches huruf konsonan. Nah, tapi kalau teman-teman coba ada saya nih katakanlah this is bro ajarin saya dong penggunaan en kayak gitu. Terus teman-teman kayak ini contohnya there isn't a seat. Loh kenapa di situ pakainya kok nggak pakai n kayak gitu? Karena S. Maksudnya karena S kayak gitu. Nah kan bingung Francis. Nah karena kata bendanya berawalan huruf yang bunyinya konsonan S. Jadi kita pakai kayak gitu. Itu kalau ketika teman-teman menjelaskannya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kalau teman-teman sama saya paham apa yang teman-teman sampaikan. Tapi nanti takutnya kebawa kalau teman-teman ada orang lain yang ya aneh branch star kayak gitu. Oke. So kita memiliki kelas malam ini. Oke. We have class. Sorry. Kita tidak memiliki kelas malam ini. Kelasnya 1. we don't have We don't have have a class. a class Kelas a class tonight. tonight ya, teman-teman. we don't Oke, kalau misalkan kita tidak memiliki kelas-kelasnya versi jamak, kelas apapun. Don't We have any don't Have any any classes classes. Oke, this Oh, one jadi tonight ya, teman-teman.
Okay, this one. Okay, so while here, ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Did you guys get the point? Yes. Okay, gratefully, Francis. Let me share this one to you all. Okay, we jump into the following slide and let's jump with this one. Now we're talking about uncountable nouns, which means in bahasa Indonesia, what? Apa bro? Uncountable nouns. Kata benda dapat dihitung. Ya, kata benda yang tidak dapat dihitung. Dihitung. Contohnya adalah kayak bread, rice, coffee, information, money, advice, luggage, furniture. Nah, dan masih banyak lainnya kayak water, milk, coffee, tea. Nah, itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanya, bro, untuk tahu kata benda itu dapat dihitung atau tidak dapat dihitung, tidak ada cara lain selain yaitu teman-teman harus benar-benar cari informasinya melalui kamus biasanya, Francis, kayak gitu, teman-teman. Untuk tahu kata benda itu dapat dihitung atau tidak. Nah, biasanya kalau kata benda yang tidak dapat dihitung, itu berarti dia nggak ada tulisan bentuk lainnya. Nah, tapi kalau kata benda yang dapat dihitung, biasanya di kamus itu nanti ada dalam kurung PL. PL itu artinya singkatan dari plural. Di sebelahnya itu ada bentuk pluralnya kayak gimana gitu, teman-teman. Misalkan kayak gini, Francis. Biasanya kalau di kamus atau kayak entah kamus yang ini ya, atau sorry, kayak kamus-kamus digital juga bisa. Kayak misalkan kita bilangnya kayak yang bisa kalau bisa dihitung misalkan ya. Tadi apa bisa dihitung? Kayak buku kayak gitu, Francis. Book. Nah, nanti itu kayak di salah-salah artinya itu ada tulisan kayak gini, Francis. PL ya, teman-teman. Maka dia itu ada garis miringnya books ini. Nah, ini berarti kalau ada pluralnya otomatis kan bisa dihitung. Berarti ada jamak, ada tunggalnya, teman-teman. Jadi kalau tidak bisa dihitung itu selalu dianggap tunggal, Francis. Sedangkan kalau jamak itu berarti ada tunggal, ada jamaknya. Kalau bisa dihitung itu ada tunggal, ada jamaknya. Nah, tapi kalau misalkan nanti teman-teman, nah baru di sini nanti kan diikuti dengan pengertiannya itu apa kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kayak gini, just kayak coffee misalkan, itu nggak akan ada kayak tulisan PL kayak gini, teman-teman. Tapi Nggak ada. dia langsung kayak misalkan kayak dia sebagai verbnya apa, kalau sebagai verb apa, atau kalau sebagai noun kah, terus artinya apa. Jadi nggak ada tulisan PL-nya. Berarti itu tidak dapat dihitung, teman-teman. Seperti itu, Francis. Itu kalau dalam kamus, baik digital maupun kamus 100 miliar kata ya, teman-teman. Okay, this one. Nah, kita lihat sekarang. We use some with uncountable nouns in positive sentences. Jadi, kalau dalam kalimat positif, kita akan menggunakan some ya, ketika menyebutkan kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke. Sedangkan kalau di kalimat negatifnya kita pakai any. This one. Jadi bukan karena selalu dianggap tunggal tapi kita pakai enggak, tapi pakainya selalu some. Oke. This one. Jadi contohnya, there's some milk in the fridge. Oke. There's some milk. Kenapa di sini some? Karena Milk uncountable. susunannya adalah positive sentence, makanya pakai some ya, teman-teman ya. Oke. Ini there isn't any coffee. Oke. Coffee. Nggak ada kopi apapun. Nah, berarti kalau kalimat there is some milk in the fridge itu kan positif. Kalau dirubah ke negatif jadinya there There's any milk in the fridge. isn't There is any milk coffee. in the fridge. Oke, this one. Nah, kalau yang there isn't
any coffee-nya dirubah ke positif. Gimana jadinya? There There's some There's some there's coffee. Oke, this one. Nah, jadinya seperti ini. Jadi, kalau ada teman mau menyebutkan kalimat yang ada kata benda tidak dapat dihitung, kata benda yang tidak dapat dihitung ya jumlahnya teman-teman. Kalau kalimatnya positif, teman-teman didahului dengan some dulu, tapi kalau kalimatnya negatif nanti didahului oleh any dulu. Oke. Makanya teman-teman pernah nggak kayak bule-bule nanya atau kayak ketika di bandara atau so can I get some information kayak gitu. Oke, Francis. Can I get some coffee? Itu teman-teman. Tuh, Francis. Jadi pakainya kalau di kalimat positif pakai some, kalau di kalimat negatif pakai yang any. Is there any question here? Tidak ada, teman-teman? Oke. Kalau saya bilang kayak gini, saya tidak punya uang. Berarti I I I don't have any don't money. I have don't have money. any any atau some? Any Any. money. Kenapa pakai any? Karena Karena negatif. Betul. Debit Any money. account. Oke, this one. Berarti kalau saya memiliki uang, I I have some money. so Money. apa tadi? Kalau saya punya uang, I have Some. some money. I have so money. so could you lend me please? Boleh pinjemin saya nggak? No, just kidding. Oke, this one. Ada Kan nih teman-teman yang tadi bilangnya Bang. saya punya uang ya. Could you lend me please? Boleh pinjemin dulu nggak? Pinjam dulu Oke, 100. I have some Money. money. Alright, ada yang mau ditanyakan di sini? Bisa dipahami teman-teman? Oke, paham. Oke, hal seperti ini itu nggak bisa dipelajari sekali, benar bisa memahami. Tapi biasanya nanti kalau dalam praktek speakingnya bisa lupa ya. Jadi makanya diingat-ingat ya. Iya. Jangan dihafalkan tapi diingat-ingat, Francis. Kalau dihafalkan itu jadi beban. Tapi kalau diingat-ingat, ya udah nggak mikiran yang lain dulu aja. Tapi giliran dibutuhin, ingat kayak gitu tuh muncul. Okay, so we jump into the next one here, Francis. Nah, ini dia teman-teman. In question dalam bentuk kalimat pertanyaan, oke, atau interrogative, atau kayak yang menggunakan what is that? Kita menggunakan 5W1H, teman-teman ya, atau question word. We use a or an, we use any or how many with countable nouns. Teman-teman. Atau an itu artinya apa, teman-teman? Sebuah. Sebuah ya, seekor atau apapun. Nah, artinya kalau nanti dalam sebuah kalimat pertanyaan kita pakai atau an jika bendanya yang dapat dihitung itu bentuknya tunggal. Nah, kita akan tetap pakai any kalau misalkan kata benda yang dapat dihitung itu adalah bentuknya Sama. sama, teman-teman. Dan ketika teman-teman menanyakan jumlah dari kata benda yang dapat dihitung, itu pakainya how many, teman-teman ya, untuk yang dapat dihitung. Contohnya, is there an email address to write to? Oke, this one. Nah, kenapa di sini pakai an? Karena kata bendanya email. Ya, email address ya, teman-teman ya. Email address di sini itu masih bisa dihitung, alamat email itu masih bisa dihitung, teman-teman. Kenapa nggak pakai any di situ, Branches? Kenapa kok pakai an?
dan pakai an atau kok nggak pakai any? Karena 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 Single. karena apa? Single. Jamal, Bu. Sing Jamak, maaf maaf. Single atau singular ya maksudnya? Singular. Oke, singular maksudnya ya. singular. Nah, Mm-mm. Ya bro, karena email address itu kan singular bentuk tunggal, makanya pakai an nggak pakai any. Kalau any kan harus jamak bro, kayak gitu ya teman-teman. Okay, the next one. So this one, yeah, so it's not single. Okay, this one it should be singular. So the next one, kalau di sini, are there any chairs? Nah, pakainya any di situ. Kenapa pakai any? Nggak karena pakai jamak. atau an? Karena Oke, jamak. karena chairs-nya adalah bentuk jamak, ya teman-teman ya. Oke, dan kemudian di sini, how many chairs are there? Oke, berapa banyak kursi yang ada? Seperti itu tuh. Nah, ingat Brancis, how many itu dipakai ketika kita menanyakan jumlah dari benda yang apa? Yang dapat dihitung Bisa atau tidak dihitung. dapat dihitung? Bisa dihitung. Bisa Oke, dihitung. yang bisa dihitung. Kalau kita nanyain menggunakan how many, ya, kita harus pakai how many dulu diikuti dengan benda apa yang kita tanyakan jumlahnya. Nah, dan di situ bendanya wajib berbentuk jamak, tidak boleh bentuk tunggal. Jadi nggak bisa tuh how many chair, how many book. Nah, tapi how many chairs atau how many books. Jadi langsung bentuk jamaknya. Seperti itu ya. Oke, kita coba sekarang. Kalau misalkan ini saya mau rubah ke bentuk jamak, teman-teman. Is there an email address to write to kalau kita mau rubah ke jamak? Are Jadinya there email address. Are there Ini any mail address email Ses. addresses? Sorry, right should to be addresses ya, teman-teman ya. ya. To write to. Okay, that's Nah, kemudian kalau are there any chairs kita rubah ke bentuk tunggal. Jadi kayak gimana? there Is there a Is chair? there There a chair? there C. Oke. Kemudian di sini Francis, kita buat versi dari how many-nya. Berarti kalau kita mau nanyain ini teman-teman, berapa banyak, sorry, berapa banyak orang yang datang ke rumahku? How many people come? How many people How many people come Come to come to my house. Punya yang to my home? house ya, boleh deh. Okay, this one. How many people come to my house? Ini jamak atau tunggal? Nah, maksudnya ini jamak atau tunggal? Kalau how many kan selalu diikuti oleh jamak, sis. People. Kalau tunggalnya kan person. Kalau bentuk jamaknya people. Kayak gitu. Per person. Okay, this one ya. Nah, the next one here. Kita bahas. Nah, and we use any or how much with uncountable nouns. Jadi, kalau benda yang tidak dapat dihitung dalam kalimat pertanyaan, kita akan selalu menggunakan any. Jadi nggak bisa pakai atau an. Jadi kita selalu pakai any, teman-teman. Nah, dan kalau untuk menanyakan jumlah dari kata benda yang tidak dapat dihitung, kita menggunakannya adalah how much.
Francis. One. Contohnya, is there any sugar? How much orange juice is there? Oke, nah contohnya lagi, yuk kita buat teman-teman. Kalau misalkan yaitu adalah contoh kayak misalkan oke, apakah ada garam? Kayak gitu teman-teman. Apa Francis? Is there Apakah ada any garam? Is there salt? Any salt? Salt. This one. Oke, kalau misalkan contoh lainnya yaitu adalah kita pakainya kalau teman-teman nanyanya kayak misalkan apakah kamu punya informasi penting kayak gitu. Do you have? Do you have Infor- Any Any important Any information. certain information? Important information? information. Okay. Important information. Okay, this one. Bisa Francis. Do you have any important information? Nah, berarti kalau kita mau nanyain berapa banyak uang yang kamu dapatkan kemarin? How How much much? money? How much How much Money money Yesterday. money did you Did get? you get? Okay. Did you get Yesterday. yesterday? Okay, this one. Right, this Francis. So while next here. Nah, ini dia ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk dua ini dulu, Francis ada yang mau ditanyakan. Untuk dua ini dulu. Kenapa di situ maninya kok bentuk tunggal, Francis? Gak bentuk jamak, padahal nanyain jumlah. Many yang mana? Money, bukan many. Oh, money. Kenapa maninya kok bentuk tunggal, gak bentuk jamak? Karena how much? Iya, karena oke, karena money itu kata benda tidak bisa dihitung, bro. Jadi dia ya bentuknya tunggal aja kayak gitu ya, nggak ada namanya. Pakainya how much. Oke, Sisinda ada yang mau ditanyakan Sisinda? Iya, mau tanya. Berarti ini buat yang kata tanya ya. Soalnya tadi beda kan. Ada yang positif negatif sentence. Terus sekarang Iya. Ya, sekarang kan tadi penggunaannya any lagi atau kalau di kalimat tanyanya seperti apa? Gitu. Kalau tadi di positif berarti kalau di positif ya untuk kata benda yang tidak dapat dihitung ya. Untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, di kalimat positifnya pakai some, ya, di kalimat negatifnya pakai any. Ya. Nah, tapi kalau di kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, kata benda yang tidak dapat dihitung itu pakainya any semua. Tapi kalau menanyakan jumlah, pakainya how much, kayak gitu sih. berarti ada 3 bentuk ya, 3 form. Iya, kan memang setiap setiap tenses itu kan punya 3 struktur kalimat, positif, negatif, and interrogative. Negative. Oke, thanks, Okay, bro. Alright. So it's not intro. It should be interrogative. Interrogative. No, it's not intro, but intero. Terro. Terro.
Interrogative. Interrogative. Okay. Yeah, this one. Nah, kalau dari dua ini tidak ada pertanyaan, teman-teman, saya lanjutkan di sini dulu. But when we are offering something or asking for something, we normally use some. Tadi, Bro Ansis, kan kalau di kata benda, kalau di kalimat pertanyaan, baik yang kata benda dapat dihitung atau kata benda tidak dapat dihitung, dalam menanyakan keberadaan kata benda tersebut, ya, ada atau tidaknya biasanya ya, punya atau enggak punyanya, Francis, kita kan pakainya any ya, teman-teman ya, kebanyakan Francis. Atau kita pakainya an. Kalau di kata benda yang dapat dihitung, ya, ketika bendanya tunggal, maka kita pakainya an. Kalau bendanya jamak, kita pakai any. Tapi kalau di kata benda yang tidak dapat dihitung, kita menanyakan sebelum menyebutkan kata bendanya, kita pakainya any. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya itu adalah berupa menawarkan sesuatu atau teman-teman meminta bantuan, ya, meminta sesuatu, intinya kayak minta bantuan, ya teman-teman menawarkan sesuatu atau meminta bantuan. Jadi di kalimat tanya itu kita nggak pakai any, tapi kita pakainya some, teman-teman. Oke, so this one contohnya, do you want some chocolate? Nah, ini kan artinya kayak menawarkan, Francis, bukan sekedar bertanya, tapi menawarkan. Kalau ini kan nanya doang, do you have any important information? Kan nanya doang. Nah, tapi kalau menawarkan, do you want some chocolate? Mau coklat gak? Kayak. Nah, itu bukan do you want any chocolate? Bukan. Tapi karena dia offering, nah, penawaran, jadi pakainya adalah some. Do you want some chocolate? Nah, chocolate di sini termasuk kata benda yang dapat dihitung atau tidak dapat dihitung? Tidak dapat dihitung. Ya, uncountable noun ya. Nah, sedangkan Francis, can we have some more chairs? Can we have some more chairs, please? Itu kan meminta. Kita bisa nambah kursi lagi nggak? Kayak gitu. Lebih banyak kursi lagi nggak? Nah, itu berarti kita tetap bukan pakai any, bukan can we have any more chairs? Ini adalah can we have some more chairs? Karena itu adalah meminta. Jadi kalau pertanyaannya nggak minta, nggak nawarin, berarti tetap pakai any. Tapi kalau pertanyaannya minta atau nawarin, berarti kita pakainya some. Nah, di sini some kata bendanya dapat dihitung atau tidak dapat dihitung? Dapat dihitung. Dari mana indikasinya? Some more chairs. Ya, dari chairs-nya karena itu adalah bentuk jamak ditambah s ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah countable noun. Contoh nih kita buat. Kita bandingkan mana yang nanyain sekedar nanyain doang, mana yang nawarin atau meminta kayak gitu. Kalau yang sekedar nanyain kayak gitu Francis, kita pakai money misalkan kata benda ya. Oke. Kayak misalkan tadi apa? Apakah kamu punya uang? Kayak gitu Francis. Apa berarti bahasa Inggrisnya? Did you have money? Do you have some money? Do you have some money? Oke. So, kalau misalkan ini kan nggak minta, tapi sekedar nanya, teman-teman. Jadi, do you have any money? any money, Francis? Teman-teman. Nah, kalau teman-teman, oke, kalau misalkan teman-teman nanti niatnya asking for something, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bilangnya apakah kamu punya uang, maksudnya itu buat minta kayak gitu teman-teman, berarti digantinya adalah do you have some money kayak gitu Francis.
Nah, ini kalau minta teman-teman ya. Atau biasanya kalau ini can I get? Oke. Can I get some money? Nah, boleh saya dapat beberapa uang? Kayak gitu, teman-teman. Pinjam. Nah, sedangkan Branches ini, kalau ini kan sekedar nanya. Kalau ini makanya pakai ini. Kalau ini kan meminta ya, teman-teman. Kalau menawarkan Branches, apakah kamu mau uang? Kayak gitu. Berarti Do you want Do you want some money? yeah. Where? Here, I want it a lot, Branches. Come on. Oh. So I want it, everyone. So do you want some money? Yeah. This one. Nah, jadinya seperti ini. Ini kan berarti kan menawarkan. Kalau ini kan meminta. Kalau ini sekedar nanya. Makanya kenapa pakai ini? Padahal sama-sama pertanyaan kayak gitu, Branches. Nah, we also use some. Teman-teman juga akan menggunakan some dalam sebuah pertanyaan. Kalau teman-teman yakin jawabannya bakalan iya, kayak gitu. Nah, misalkan teman-teman nih, notice saya, Bro He kayaknya kacamatanya baru deh. Nah, teman-teman yakin kalau teman-teman akan nanya ke saya dan yakin jawabannya kalau dari saya itu bakalan iya. Nah, berarti nanyanya, have you got some new glasses, Bro Yahya? Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan ini deh, pertanyaan sesimpel di sini, teman-teman. Kalau teman-teman nanyain apakah ada kursi, ya kayak gitu ya, Francis. Apakah ada kursi? Kan di sini kan are there any chairs atau is there any chair? Is there a chair? Kalau teman-teman seandainya yakin bahwasannya memang jawabannya akan ada, teman-teman, boleh pakainya are there some chair? Nah, kayak gitu, Francis. Atau boleh pakai are there some email addresses to write to? Kalau yakin jawabannya bakalan ada atau bakalan iya. Nah, itu juga boleh, teman-teman. Tapi kalau nggak yakin, ya berarti kembali ke kaidah awalnya, Prancis seperti itu. Kalau seandainya saya yakin teman-teman sudah mendapatkan pemahaman atau poin-poin yang dijelaskan, kayak gitu ya. Have you got some point of the lesson today, Prancis? Nah, itu berarti saya yakin kalau teman-teman jawabannya bakalan iya, teman-teman. Tapi kalau saya nggak yakin, have you got any point of the lesson, everyone? Nah, jadi seperti itu, Brandon. There any question here, everyone? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini sih paham, bro. Tapi nggak tahu besok tiba-tiba udah lupa, bro. Maklum buat paham. manusia bro, bukan nabi. Loadingnya lama. Okay, this one, yeah. Okay, this Francis. Alright. Mungkin sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup di sini? Kalau sudah cukup kita coba analisa nih. Oke, dengan ingatan teman-teman ya. Oke, so. Nah, ternyata masih ada. Jadi nggak jadi lompat ini, Prancis. Nah, teman-teman. Kalau other expressions of quantity. Kalau teman-teman mau ngomong banyak, biasanya kan kita bisa pakai many dan kita juga bisa pakai much ya, teman-teman ya. Oke. Tapi kalau many itu digunakan untuk bilang banyak jika bendanya dapat atau tidak dapat. Dapat. Dapat apa? Many. Many akan digunakan, many yang artinya banyak akan digunakan jika kita ingin menyebutkan kata benda yang dapat atau tidak dapat. Dihitung. Dapat dihitung. Nah, berarti kalau much digunakan ketika bendanya tidak dapat dihitung. Kalau teman-teman mau ngomong banyak, tapi teman-teman nggak tahu kata benda itu bisa dihitung atau enggak, nah teman-teman ada alternatifnya, boleh pakai a lot of
Atau kalau teman-teman nggak mau pakai a lot of, berarti jadinya di sini pakainya lots of. E-nya dihilangkan, lot-nya ditambahin s. Jadi boleh a lot of atau lots of. Can be used with both countable or uncountable noun. Jadi kalau mau bilang banyak, ya contohnya, saya punya banyak buku. I have many books. Oke, kenapa pakai many? Karena books bisa dihitung. I have much money. Nah, kenapa pakai much? Karena uang tidak bisa dihitung. Tapi keduanya bisa pakai a lot of. I have a lot of books. I have a lot of money. I have lots of books. I have lots of money. Nah, gitu, teman-teman. Oke, this Semuanya one. sama, Bu. Ya, sama. Oh. Oke. Nah, di sini contohnya there are lots of apples on the trees. There is a lot of snow on the road. Oke, nah this one. Jadi bebas, boleh pakai lot of sama lots. Intinya, teman-teman, kalau teman-teman mau bilang ada, ingat, ini yang harus ditekankan. Kalau teman-teman nanti pakainya yang kalau misalkan ada, bahasa Inggrisnya ada kan there is sama there are ya, teman-teman. Bener? Bahasa Inggrisnya ada itu there is atau there are, teman-teman ngerti? Ya. Iya. Oke. Nah, kalau teman-teman nanti mau bilang banyak, pilih pakai a lot of, berarti pakainya yang there is. There is a lot of. Oke. Tapi kalau teman-teman pengen pakai yang lots of, berarti bukan pakai there is lagi, bukan there is lots that. of ya, tapi pakainya there There are are. lots of. Nih, teman-teman. Sama-sama nih, sama artinya tapi beda susunnya. There is a lot of apples. Ini kalau untuk benda yang dapat dihitung ya, misalkan ya. Oke. Apple. Nah, kayak di sini adalah Tanpa there are sekali ya, lots single ya. of apples. Nah, di sini teman-teman. Oke. Atau kalau misalkan there is a lot of information kalau bendanya tidak dapat dihitung. Nah, kalau dapat dihitung, kalau tidak dapat dihitung juga kayak ini. There are lots of information. Oke, this one. Jadinya gini, friend. Jadi kalau mau bilang ada, hati-hati ya. Tapi kalau enggak, kalau misalkan bukan there is there are, teman-teman nggak ngomong ada, yang nggak usah diperhatikan nggak apa-apa. Kayak I have a lot of apples. I have lots of apples. Kayak gitu, sama aja teman-teman. Seperti itu. Notice that we don't usually use many or much in positive sentence. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris, untuk bilang kalimat pernyataan yang mau dan ada kata banyak di situ, biasanya native speaker-nya itu nggak umum menggunakan many atau much. Justru mereka pakainya a lot of, teman-teman. Seperti itu. Kak, itu kalau apelnya tetap apples meskipun pakai is. Iya, karena kan di sini banyak artinya. Oke. So, a lot of. Nah, di sini is-nya itu menentukan di sini karena ada di sini. A lot of ini juga kata benda. Nah, ini. Jadi karena banyak, jadi kenapa ini pakai is-nya? Karena di sini ada itu, teman-teman. Oke, jadi kalau kan itu kan sebuah ya diartikannya, makanya ketemunya is. Nggak mungkin there are a lot of, tapi there is. Nah, jadi kalau dalam kalimat positif atau pernyataan untuk bilang banyak, itu native speaker umumnya menggunakan a lot of atau lots of, bukan many atau much. Ya. Oke, this one. Jadi they have a lot of money, gitu teman-teman. Daripada bilang they have much money. Mereka lebih sering pakai lot of.
Karena jauh lebih gampang kalau teman-teman misalkan ingin menyebutkan kata bendanya, tapi teman-teman nggak tahu itu tunggal atau jamak, udah paling aman kalau mau bilang banyaknya pakai lot of atau lots of. However, namun teman-teman, in negative sentences we use not many with with countable nouns and not much with uncountable nouns. Tapi kalau di kalimat negatif untuk bilang tidak banyak itu bukan pakai not a lot of atau not lots of, tapi tetap pakai not many atau not much. Kembali lagi. There are a lot of carrots, but there aren't many potatoes. There is or there's lots of juice, okay, but there's isn't much water, everyone. Okay. Ini kebalik harusnya branches. There is yang di a lot of, there are yang di bawahnya ya, teman-teman ya. Kebalik, teman-teman. So this one. Jadi kalau di kalimat negatif untuk bilang tidak banyak itu masih pakai not many atau not much. Yeah. Okay, this one. Is there any question here? Kurang nyambung yang terakhir ini, bro. Yang terakhir yang di sini. Mm-mm. Nah, ini kan penggabungan sis. Kalau there are a lot of carrots itu kan kalimat positif. Kalau di positif untuk bilang banyaknya kan lebih sering pakai lot of atau lots of. But, nah ini maksudnya saya kalau mau ngomong kayak gini sis. Nih, saya misalkan ngomong kayak gini ya. Oke. Ada banyak buku, oke, tetapi tidak ada banyak pensil, misalkan kayak gitu sis. Oke, misalkan kita ngomong kayak gini ya sis ya. Berarti kan ini kan ada dua kalimat, ada kalimat yang positif, ada kalimat yang negatif, ya kan? Jadi kalau kalimat positif tadi kan menggunakan ini sis, menggunakan kebanyakannya menggunakan a lot of atau lots of. Jadi yaitu adalah ada banyak buku. Itu There are positif lot. atau negatif? Positif. Positif. Berarti there mau Oh. pakai lots of atau a lot of kita? Pakai a lot ya. Yes. There is a lot of books. Okay, books. Sorry. Okay, but tidak ada banyak pensil kan kalimatnya negatif. Berarti kan tidak ada atau tidak banyak ya teman-teman ya. So tidak banyak pensil. Nah berarti di sini adalah there Isn't. There many pencils. there aren't teman-teman. There are not Lots. many Pencils. pencils. Kayak gini sis. Jadi maksudnya ini adalah not much atau not many itu dipakai di kalimat negatifnya aja, tapi ini digabungkan sama yang positif. Kalau di positif kan kebanyakan bukan pakai many atau pakai much-nya, tapi pakainya lot of. Jadi ini digabungkan seperti ini. Gimana? Masih ada yang bingung atau mau ditanyakan lagi? Silakan. Bro, tapi kok yang Mm-mm. itu kalimat awal itu ada banyak buku, there is bukan there are, tapi yang belakang there. Kan kita pakainya lot. Oh, Kalau sis mau pakai there are, berarti di sini kita pakai yang lots of. Contoh bawah itu. kirim. There are lots of. Okay. There is a lot of carrots. Okay, get the point, everyone? Mhm. Okay, so well here, Francis. Well, we have already, we are done, everyone, talking about this. Kadang memang nggak mudah, teman-teman, ketika sebuah pemahaman diaplikasikan dalam speaking, tapi perlahan, teman-teman.
Intinya ini kan mengotakkan bahwasannya ketika kita membahas sebuah kata benda. Jadi, teman-teman bisa lebih berhati-hati ketika teman-teman ngomong bahasa Inggris dan ingin nyebutin kata benda, barulah waktunya aplikasikan an, any, some, nah, atau pakai any atau pakai lot of, nanti baru disebut. Okay, so well everyone, that's all first for today's lesson, talking about countable and uncountable nouns. And tomorrow we are going to have the weekend on Sunday. So it's an off day, everyone. We would like to see you guys again maybe on Monday. Let me confirm later on the group, or let me confirm later to the group. We are going to close the class first. Let's close by praying together. Praying begin. All right, finish. So I think that's all for today, everyone. And let's shout out the slogan together. Speaking partner. We are the best partner. We are the best partner. Okay, thank you so much and have a good night, Princess. Happy weekend, everyone. Bye-bye. Thank Okay, you. good Thank you so much. night. Thank you, everyone.